Alright cuy, jadi di video kali ini gue mau bikin segmen kedua dari video sebelumnya, inspirasi modif Vespa Matic. Dan di video kali ini serinya lagi Vespa S. Gue udah nyari Vespa S ini ke inspirasi entah itu di Indonesia atau di luar Indonesia. Ternyata agak susah juga cuy kalau Vespa S ini dimodif dengan bagus. Ada modifan yang kurang, ada yang cuma kan selera ya cuy. Nih di video kali ini udah gue pilihin 5-6 Vespa S. Dan ini menurut selera gue ini bagus cuy. Nah, langsung aja cuy ke inspirasi number 1. Nah, kita langsung lihat dari samping nih cuy. Ada fotonya di sini cuy. Nah di Vespa S ini Vespa S 3V kalau nggak salah. 3V atau iGet? Kayaknya sih iGet nih. Buat lo yang main Vespa lama mungkin udah tahu ya ini Vespa siapa. Ini Vespa orang Bali yaitu Wahmica yang Vespanya udah menang kontes di ajang kontes kemarin. Kita lihat masuk ke sampingnya cuy. Dari samping ini udah head on cuy. Dari joknya, pertama dari joknya. Dari joknya ini dia tuh udah custom single seat. Dia pakai belakangnya udah karbon cuy. Kita lihat. Dia custom tuh belakangnya kayak buntut tawon gitu. Nah masuk ke bawahnya cuy. Bawahnya ini dia udah make velg Marus. Ya ini 27 juta. Dan nggak afdol kalau udah Marus cover fannya make Tony Scooter cuy. Di bagian knalpot ini dia make Volini Evo 4T. Ya sekitar 8-9 jutaan cuy. Nah masuk ke foto keduanya. Nah foto keduanya ini bagian belakangnya cuy. Di bagian belakang ini kita lihat shock breakernya udah pasti Ohlins. Spakbor belakang dia custom pakai karbon. Nah stop lampnya ini antara Moto Nostra kalau nggak salah ya. Moto Nostra ini udah rare banget cuy di Vespa S ini. Udah jarang banget ada yang jual. Barangnya juga susah masuk ke Indonesia. Nggak tahu kenapa sekarang pasar Vespa 44 Vespa Moto Nostra ini agak kurang gue nemuin ya. Padahal gue aslinya pengen ganti stop lamp yang kayak ini cuy. Karena dari bentuk yang clear sampai LED-nya itu keren banget cuy. Ini harganya sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Masuk ke bagian depannya cuy. Nah di depan ini ada yang unik dari Vespa S lainnya cuy. Karena Vespa S Wahmica ini udah pakai spakbor Skelly. Spakbor Skelly itu yang agak bawah gitu, agak nunduk, nempel ke ban. Dan dia itu karbon cuy. Nggak lupa pasti Ohlins juga cuy. Ohlins ini dia tabung pisah. Ya Ohlins tabung pisah pasti 10 juta ke atas cuy. Nah ada yang beda lagi dengan kreatif modifikasi Vespa S ini. Dia make custom dasi dikarbonin tengahnya doang cuy. Jadi itu di Vespa S iGet ada lengkungan kayak dasi lagi. Nah di itu dikarbonin custom cuy. Kita lihat ke bagian headlampnya sudah make Zelioni ya, the one and only. Cuma ada di Vespa S Zelioni produknya. Ini lampu terang banget cuy. Harganya tuh sekitar 3,5 juta. Di bagian kokpitnya ini dia udah make, kurang jelas ya, mungkin dia udah make tabung minyak rem. Di bagian rem kiri dan handle rem kiri dan handle rem kanan ini kurang jelas cuy. Yang gue tahu dia make hand grip Zelioni dan bar end Zelioni. Ya masuk ke inspirasi nomor 2 cuy. Mungkin di inspirasi modif kedua ini lumayan bagus ya, menerapkan konsep good looking. Ya ini keren cuy. Mungkin ini nggak hedon banget, cuma menurut gue ini good looking banget cuy. Dari joknya aja, joknya dia custom single seat. Dia motifnya roti, di tengah-tengah itu kayak roti gitu cuy. Nah di velgnya ini dia make Alfa Quattro. Ya sekitar 1,8 sampai 2 jutaan cuy. Knalpotnya Bestri. Nah ini di foto keduanya cuy. Di fotonya kedua ini gue lihat dia pakai bar end bawaannya Rizoma kalau nggak salah ini kurang jelas cuy. Masuk ke bagian belakangnya cuy. Nah di bagian belakang ini gue ngeliat dia pakai stop lamp Power One ini sekitar 800 sampai 1 juta ke atas cuy. Nah di spakbornya ini kalau lu mau akses atau pengen meninggikan Vespa dengan lu ganti velg ring 12 pakai punya Sprint atau Primavera, lu harus ganti gearbox belakang cuy. Nah jangan lupa kalau lu ganti gearbox belakang, lu harus ganti kampas rem Sprint juga dan kabel rem. Nggak selesai di situ cuy. Lu kalau mau akses juga, lu harus custom spakbor. Karena kalau pakai spakbor normal dia tuh mentok cuy. Otomatis lu harus custom spakbor biar dia agak tinggi dikit, atau lu potong spakbor tempel pakai spakbor Sprint custom juga cuy. Nah itu biaya customnya relatif ya, tergantung bengkel masing-masing ngasih harganya berapa. Oh iya,
Gue salah tadi, knalpot ini dia pakai Kawahara cuy. Kawahara sekitar 1,5an ya, segituan lah. Ya ini gue masih ngeliat dia pakai sennya masih standar. Mungkin di inspirasi kedua ini udah selesai cuy. Kita masuk ke inspirasi nomor 3 cuy. Ini Vespa S 3V. Kenapa gue bisa bilang 3V? Karena dasinya itu tengahnya dia ada ujung besinya cuy. Di tengahnya itu dia ada besinya gitu, kayak grill dasi Vespa S 3V. Ya ini head-on sih. Kalau kita masuk ke bagian kaki-kaki, di bagian kaki-kaki ini dia udah make velg Marus ya sekitar 27 jutaan. Bannya gue kurang tahu, mungkin pakai Mitas atau Maxxis. Kayak sih ini Maxxis ya. Nah, masuk ke cover fan cuy. Cover fannya tetep aja pakai, kalau ini mau kelihatan head-on pasti Tony Scooter Vietnam cuy ya, sekitar 1 juta ke atas cuy. Nah, di bagian knalpot ini dia pakai spark ya sekitar 7,8 sampai 8 jutaan cuy. Di joknya masih gue lihat masih joknya dia pakai Vespa S 125 iGate atau joknya jok iGate ya biasanya kalau disebut. Kita masuk ke foto kedua cuy. Nah, di foto kedua ini belakangnya ini cuy udah kelihatan nih head-onnya. Dia udah pakai disc brake belakang. Oh iya, tadi Vespanya Wahmica juga udah pakai disc brake belakang. Jadi dia pengereman udah belakang udah bukan tromol, dia udah pakai disc brake. Ya, dia pakai kaliper SIP. Kalau nggak salah ya, ini SIP. Shock breaker udah pasti Öhlins. Dia custom spakbor jadi agak ke atas gitu cuy. Nah, di bagian stop lamp ini dia pakai power. Salah, dia nggak pakai power one. Dia pakai stop lamp Zelioni. Nah, kenapa gue bilang tadi 3V? Nah, itu di bagian CVT-nya, cover CVT-nya itu, kalau 3V itu dia bulat cuy, boltnya. Kalau cover CVT-nya dia kotak, otomatis itu iGate. Cuma kan bisa diganti sih cuy. Nah, masuk ke bagian kaki-kaki depan cuy. Nah, di kaki-kaki depan ini udah the one and only tetap Öhlins sih. Nah, Öhlins ini beda dengan yang lain. Dia pakai tabung pisah ya 10 juta ke atas yang tadi gua tahu. Di disc brake-nya ini terpasang kaliper kalau nggak salah dia ini apa ya? Gua agak lupa cuy. Dia pakai 2P. Kalau nggak salah dia Brembo. Ya, ini lambangnya Brembo sih. Gua nggak tahu ini kabel remnya dia pakai Hell atau enggak karena nggak ada. Nah, ini yang menarik nih, dia udah make cover fork Zelioni cuy ya sekitar 1 jutaan lebih. Nah, masuk ke inspirasi nomor 4 cuy. Nah, di inspirasi keempat ini mungkin ini nggak hedon banget, cuma menurut gue ini good looking. Balik lagi dia Vespa S 3V karena dasinya ada grill besinya cuy. Nah, masuk ke bagian kaki-kaki cuy. Kaki-kakinya ini dia memakai velg Primavera Yacht sekitar 4 jutaan lebih. Dia udah akses juga cuy. Masuk ke gambar kedua. Gambar kedua ini dia kelihatan tampak belakangnya. Di Vespa S 3V ini dia memakai shock breaker Öhlins, terus depan belakang Öhlins. Dia pakai stop lamp, kalau nggak salah ya, ini agak kurang jelas. Dia pakai stop lamp Zelioni cuy. Ya sekitar 2 jutaan cuy. Nah, setiap Vespa yang akses yang gue kasih tahu tadi, dia pasti custom spakbor agak lebih ngangkat cuy. Masuk ke kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan masih biasa aja, hand grip kurang jelas ya. Kayaknya sih Zelioni, handle rem standar kayaknya. Masuk ke inspirasi nomor 5 cuy. Menarik nih. Ini punya salah satu bengkel, setahu gue ya. Ini punya salah satu bengkel di Depok. Modif Vespa ini head-on cuy, orang Depok kalau nggak salah ya. Nah, masuk ke bagian sampingnya cuy. Di bagian samping ini udah menonjol ya, di bagian kaki-kakinya Öhlins tabung pisah 10 juta ke atas, repaint blue kayak blue navy gitu, cuma agak gelap gitu sih. Depan belakang Öhlins. Ya, ini Vespa S 3V. Kenapa gue bilang 3V? Seperti tadi ngomong, dia pakai grill besinya di tengahnya cuy. Nah, di bagian CVT juga dia bulat cuy. Masuk ke gambar keduanya cuy. Nah, di gambar kedua ini kita ngeliat kaki-kaki depannya. Kaki-kaki depannya yang gue bilang tadi dia udah pakai Öhlins tabung pisah seperti Vespa Sedan lainnya. Dia pakai kaliper Brembo M4 kalau nggak salah ya. Ya ini ya 10 jutaan ya. Nah, ini kurang jelas kabel remnya dia pakai Hell atau enggak. Kita masuk ke bagian belakangnya cuy. Nah, di bagian belakang sampai knalpot ini dia pakai knalpot Polini Evo nya sekitar 8-9 jutaan. Nah, gue lupa tadi nyebutin, dia sudah memakai velg Marus.
Velg Marus ya sekitar 20 juta, 27 juta lebih cuy. Ya Marus kalau beda ada yang limited edition 32, kalau yang bulat-bulat biasa tuh paling 28. Ya tetap Marus sih. Mahal sih. Cuma mahal murah itu relatif sih. Kalau lu punya hobi di suatu otomotif pasti lu akan modif dengan nggak kenal harga, yang penting ya itu hobi lu sih. Masuk ke inspirasi nomor 6 sih. Dia ini Vespa S 3V. Kenapa gue bilang 3V? Seperti tadi ada grill dasinya. Nah, di Vespa S 3V ini kita lihat di bagian pertama, di bagian belakangnya dia pakai stop lamp Power One J ya, sekitar 800 sampai sejutaan. Nah, unik ya di Vespa S ini. Kenapa gue pilih inspirasi dari Vespa S ini? Dia bodinya sudah di custom cuy. Kenapa gue bilang custom? Dia modelnya kayak GTS, udah di bor tengah-tengahnya itu custom cuy. Nah, di bagian knalpot menarik nih. Knalpot dia pakai Remus. Ya, Remus 9 sampai 10 jutaan cuy. Sekitaran segitu. Di bagian cover fan ini dia pakai air scope. Kalau biasanya kalau Vespa sekarang dia pakai kayak bulat-bulat gitu. Bukan pemanis kayak Tony Scooter gitu di cover fan-nya. Dan ini dia pakai air scope. Dia modelnya kayak scope gitu. Karbon. Masuk ke foto di depannya cuy. Nah, di depannya ini dia pakai shock breaker Zelioni. Ya kalau depan belakang ya sama kayak Holland 10 jutaan juga cuy, 10 juta ke bawah. Nah, ini sama inspirasi nomor 1 cuy, Wahmica. Kenapa gue bilang sama? Karena dia pakai spakbor Skelly. Kalau Wahmica itu karbon, kalau ini dia repaint cuy. Karena kalau bahannya beda cuy. Kalau lu biasanya ada yang bahannya plat, ada yang bahannya fiber. Setahu gue sih kalau spakbor Skelly itu plat ya, plat besi. Nah, masuk ke bagian depannya cuy. Nah, bagian depannya ini mungkin ini foto-foto barunya. Kalau foto-foto lamanya dia pakai ring 10. Kalau ini kita ngeliat ya, di foto ini dia udah pakai ring 12 merek Zeus. Ya, velg ring 12 merek Zeus. Nah, gue bilang di spakbor Skelly, knalpot Remus. Iya, dia udah pakai grill headlamp kita cek 100.000 sampai 150.000 cuy. Ini ini kalau nggak salah ya, ini Vespa S ini sering di-upload di Instagram Epic Fail. Iya, Instagram jual-jual nggak part-part sih, kayak kebutuhan berkendara seperti helm, masker, kacamata gitu cuy. Nah, mungkin di video kali ini inspirasi Vespa Matic serinya seri S cuy. Komen lagi, gue baca-bacain komen kemarin. Nyata lu semua asik-asik banget sih. Yang ngomong stay di rumah dulu aja. Terus kalau bisa ajak temen biar tukar pikiran. Itu kalau ajak temen gitu kan kita harus social distancing ya. Gak bisa juga sih. Mungkin di video ke depannya gue akan ngajak temen, gue akan nge-vlog bareng teman-teman. Dan selalu diingatkan konten gue gak selalu Vespa. Ya buat lo yang subscribe gue terima kasih. Buat lo yang udah komen, yang udah sampai nanya-nanya di Instagram gue. Tapi tolong banget kalau lo nanya dengan sopan, assalamualaikum dulu, atau lo misi bang. Kalau nggak lo follow dulu baru gue jawab. Cuma kalau yang sorry banget kalau lo yang nanya tapi nggak gue jawab, ya karena menurut gue lo kurang sopan cuy. Jangan so asik. Gak lah, canda. Gak apa-apa lu tanya aja kalau mau Instagram gue di kolom dep. Ya di bawah deh pokoknya. Susah banget ngomongnya. Saran lagi sih, gue mau buat konten apaan? Mungkin video gue sampai sini dulu. Thank you buat lo yang udah nonton dan udah komen dan udah like dan udah subscribe. Sampai ada yang nanya di Instagram gue, thank you. Ya, stay at home and see you in the next vlog.